siang, perkenalkan nama saya Menda Metolina Kunata, saya berasal dari KES Pagian 1, NIM 17104163991, mata kuliah MPI, dosen pengampu Hadi Mursalin SEMM. Hari dan tanggal ujian, hari Jumat, tanggal 13 November 2020. Di sini saya akan membuat video mengenai ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Langsung saja. Soal yang pertama, bagian A, apa yang dimaksud dengan pemasaran internasional dan berilah contohnya. Pemasaran internasional adalah kinerja kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, dan mengarahkan aliran barang dan jasa perusahaan kepada konsumen atau pengguna lebih dari satu negara untuk mendapatkan keuntungan. Dan contohnya ada Coca-Cola, Domino Pizza, Red Bull, Starbucks, dan lain-lain. Bagian yang B, apa perbedaan pemasaran internasional dengan pemasaran global? Pemasaran internasional adalah kinerja kegiatan-kegiatan bisnis yang didesain untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, dan mengarahkan arus barang dan jasa sebuah perusahaan kepada para konsumen di lebih dari satu pasar negara untuk mendapatkan keuntungan. Strateginya perluasan, sedangkan pemasaran global mengacu pada kegiatan-kegiatan oleh perusahaan-perusahaan yang menekankan yang pertama, upaya-upaya standarisasi, yang kedua, koordinasi lintas pasar, yang ketiga, integrasi global. Strategi perluasan, adaptase, dan penciptaan. Soal yang bagian kedua, mengapa perusahaan penting memahami lingkungan budaya pada pemasaran internasional? Karena budaya dijadikan sebagai jati diri dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional. Di dalam pemasaran internasional, kita harus menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang akan dihadapi akibat adanya aspek budaya ini. Soal yang ketiga, sebutkan jelaskan faktor apa saja yang mendorong perusahaan domestik memasuki pasar internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki. Barang kebutuhan yang dapat dihasilkan oleh suatu negara tergantung pada sumber daya alam yang dimiliki. Perbedaan sumber daya ini juga tergantung pada kondisi wilayah negara tersebut. Misalnya di Indonesia, wilayah daratannya luas dan subur, sehingga sangat cocok untuk pertanian yang sebagian besar hasil produksinya berupa kelapa sawit, karet, kopi, dan sebagainya. Sedangkan negara Singapura, wilayah daratannya relatif sempit, sehingga kegiatan pertanian atau perkebunan cukup sedikit. Singapura dikenal sebagai negara industri yang menghasilkan beraneka ragam barang. Salah satunya adalah alat-alat elektronik. Kebutuhan hasil-hasil pertanian dipenuhi dengan cara mengimpor dari negara lain. Yang kedua, teknologi. Setiap negara memiliki teknologi yang berbeda, sehingga barang yang dihasilkan juga berbeda. Perbedaan-perbedaan inilah yang mendorong kegiatan pertukaran barang antar negara. Perbedaan teknologi tersebut memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih modern dan mengimpor mesin-mesin atau alat-alat yang lebih modern untuk mewujudkan teknik dengan cara produksi yang lebih baik. Yang ketiga, penghematan biaya produksi. Perdagangan internasional memungkinkan suatu negara memproduksi barang dalam jumlah besar, sehingga biaya produksi menjadi rendah. Misalnya Indonesia banyak menghasilkan barang-barang seperti padi, minyak kelapa sawit, kayu lapis, dan sebagainya. Namun, paling menguntungkan Indonesia bila memproduksi tekstil dan kayu lapis untuk diekspor ke berbagai negara karena dapat menghemat biaya produksi. Yang keempat, apa saja yang menjadi hambatan dalam pemasaran internasional yang dilakukan dengan melalui ekspor ke negara tujuan? Yang pertama, perbedaan mata uang atau antara negara pengekspor dengan pengimpor. Yang kedua, adanya kebijakan impor yang dilakukan suatu negara. Yang ketiga, perbedaan bahasa antara negara pengekspor dengan pengimpor. Keempat, adanya pengenaan bea masuk yang tinggi. Kelima, adanya perbedaan ketentuan atau peraturan. Keenam, proses dan prosedur ekspor-impor yang panjang dan lama. Soal yang kelima, mengapa perusahaan harus mempelajari segmentasi pasar suatu negara tujuan pemasaran internasional? Segmentasi pasar apa saja yang perlu dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensial bagi produk perusahaan? Nah, tujuan utama dalam pengelompokan pasar adalah untuk membagi pasar yang masih sangat luas
menjadi beberapa pasar yang bersifat homogen. Secara lebih lengkap, berikut ini saya akan menjelaskannya mengapa dilakukan pengelompokan pasar ini. Yang A, untuk memudahkan dalam membedakan pasar di mana minat dan selera konsumen sangat beragam dan akan terus berkembang dengan pengelompokan konsumen yang sifatnya homogen. Maka suatu bisnis akan lebih mudah dalam memahami kebutuhan dan minat konsumen. Hasil akhirnya adalah suatu pasar akan lebih mudah untuk membedakan kelompok pasar yang lainnya. Yang B, dapat memberikan pelanggannya lebih baik kepada konsumen dengan memenuhi market segmentasi. Yang C, strategi pemasaran menjadi lebih terarah, termasuk dalam menyusun bauran pemasaran yang meliputi produk, harga, distribusi, dan promosi. Yang D, lebih mudah dalam mengenai kompetitor dengan segmen yang sama. Dengan begitu, bisnis dapat mempelajari dan meniru strategi pemasaran kompetitor sehingga dapat merebut perhatian konsumen. Soal yang keenam, jelaskan strategi yang harus digunakan dalam pemasaran global. Strategi yang harus digunakan yaitu buat rencana bisnis yang solid. Dengan membuat rencana bisnis yang solid untuk memberikan arahan pada bisnis yang Anda lakukan di negara asing. Rencana bisnis yang ditulis dengan sempurna mencakup potret bisnis, tinjauan bisnis, rencana operasi, analisis pasar, analisis persaingan, rencana keuangan, dan proyeksi bisnis Anda. Selanjutnya mengenai video. Soal yang pertama, apa judul video tersebut? Judul video tersebut adalah memasuki pasar internasional dengan ISO, Sistem Manajemen Mutu. Soal yang kedua, siapa nama pembicara berbicara dalam video tersebut? Pembicara dalam video tersebut antara lain yang pertama Eri Kanada, yang kedua Gusti Agung, ketiga Nabila Gusti, keempat Rinaldi Grahimas, kelima Yusi Uswatun, keenam Yasser Badawi. Yang ketiga, topik-topik apa saja yang dijelaskan oleh dosen tersebut dalam video tersebut. Jadi, topik-topik yang dijelaskan dalam video tersebut yaitu pertama, ada dua unsur dasar dalam mengambil ISO 9000, antara lain unsur yang pertama yaitu penerimaan dan pemakaian falsafah ISO 9000 serta penerapannya sebagai suatu standar perusahaan. Unsur yang kedua yaitu untuk memperoleh persetujuan dari pihak ketiga atau lembaga sertifikasi yang memungkinkan suatu perusahaan menunjukkan status ISO 9000 kepada para pembeli dan prospek tujuan perusahaan. Selanjutnya, yang kedua, ISO 9000 dapat mengisi sejumlah persyaratan perusahaan dan bahkan sangat strategis dalam lingkungan industri dan pasar yang berubah. Dalam hal ini, yang utama adalah pertimbangan pasar, aspek hukum, produktivitas, dan manajemen, serta perubahan hubungan pelanggan pemasok. Aspek mutu merupakan bagian dari jaminan mutu dan sistem manajemen mutu yang mendukung dalam memperoleh sertifikat ISO 9000 dengan melaksanakan aspek hukum yang baik dan yang benar akan dapat diperoleh beberapa keuntungan. Di antaranya produk atau jasa yang dihasilkan berkualitas dan tentu mempermudah dalam memperoleh ISO 9000. Selanjutnya soal yang keempat, apa yang Anda dapat peroleh dari menonton video tersebut? Yang saya peroleh dari video tersebut yaitu ternyata dalam memasuki pemasaran internasional dengan ISO, sistem manajemen mutu misalnya, kita sebagai produsen barang yang harus memperhatikan dan menerapkan persyaratan keselamatan barang yang kita hasilkan. Dan agar produksi kita dapat diterima di pasar tunggal Eropa, maka kita harus membuat sesuai dengan standar ISO 9000 agar pelanggan kita tidak ragu untuk membelinya karena memiliki kualitas sesuai standar ISO 9000.
Sekian video yang dapat saya buat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.